Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di tempat saudara, teman, dan kita kenalnya ketika menjadi aktivis mahasiswa sama di Undri. Nah, ini ternyata dia punya hobi yang sangat langka. Saya lihat di statusnya, dan belum ada kayaknya teman-teman saya punya hobi seperti ini. Nanti kita lihat seperti apa hobi dia, dan kita langsung aja coba lihat apa yang ada di dalam rumahnya. Ini dia, ada teman saya, Revo. Halo, Hai. Bo. Thank you. Nah, Revo nih, yang paling enak dari dia adalah waktu itu saya kenal sama dia itu ketika ada apa, Bo? Masalah algoritma. Arboretum. Waktu itu ada pembuatan hutan serbaguna. Jadi dia sangat kritis sekali karena waktu itu saya paling ingat waktu di dalam LPPM ya, mengkritisi Pak Almasdi. Waktu itu dia bilang sama Pak Almasdi, berani mendikte Pak Almasdi bagaimana cara menggunakan drone. Itu luar biasa. Kita masuk ke rumah Repo Yunde ya. Oke, Po. Apa kabar, Po? Sehat, Po? Alhamdulillah Sip. sehat. Ini rencananya eh, aku mau lihat koleksi-koleksi Repo. Ternyata dia punya koleksi yang menurut saya sih aneh, tapi kata dia ini udah lama orang mainnya dan ini kita berada di sarangnya katanya. Sayang kalau nggak kita manfaatkan. Oke, Po. Apa tuh, Po? Eh, Sponsor Gojek nih. baju Gojek ya kan. Jadi gini, Anjay. terima kasih untuk kedatangan Auda di rumah ini yang mungkin memperkenalkan juga lah ya kan hobi gabusin ini. Saya pelihara pertama hobi saya itu pelihara ikan gabus ya. Cuman gabus yang saya pelihara ini tidak seperti teman-teman perkirakan. Maksudnya gabus bukan gabus parit segala macam. Dan gabus itu sebenarnya ada 32 jenis. Nah, di rumah ini saya ini ada sekitar 3 jenis ya. Yang pertama itu Cana Maru, Maruloides, yang kedua Cana Melasoma, yang ketiga tuh Cana Lucius. Cuman nanti mungkin Luciusnya nggak bisa kita lihat karena Luciusnya berada di Aquarium Bioto, di Aquarium. Jadi bisa teman-teman lihat yang inilah kondisi saya kan. Kalau Cana Maru itu saya yang punya itu Melodes ID-nya itu lokality Yellow Sentarum. Kalau Melasoma itu ya tangkapan liar di sekitar Riau. Nah, kalau Lucius juga sekitar Riau. Nah, Berarti yang disebutkan tadi itu daerahnya mana, Bu? Karena kan semua orang tahu kan. oke. Ini simple aja ya. Oke, Marulides atau Maru atau Jalai atau kalau bahasa Riau-nya itu atau Sumatera itu Jalai, kalau bahasa Kalimantan itu Peang. Kalau Marulides itu ditemukan di 2 daerah, 2 pulau. Pertama itu Sumatera, kemudian itu satu lagi Kalimantan. Nah, di Marulides inilah banyak lokaliti. Contoh, Marulides Sumatera, ada lagi varian 2 jenis. Sekarang sudah ditemukan 3. Yang pertama itu Cana Marulides Riau, Marulides Jambi, dan satu lagi yang baru muncul itu Cana Marulides Bangka Belitung. Nah, kalau di Kalimantan itu lebih kompleks banyak. Ada yang Barito, Sentarum, ada Kapuas Hulu, ada Sampit, dan ada lagi warna-warna tertentu dari Cana Maludes. Dan Maludes itu ada 2 jenis rata-rata warna. Yang pertama itu red dengan yellow. Nah, yellow itu banyak lagi nih persebaran yellow. Di Riau juga ada, di Sumatera juga ada, Kalimantan juga ada. Terus kalau untuk red rata-rata tuh dikuasai atau dipegang oleh Kalimantan mungkin karena di Sumatera juga ada rasa saya juga ada cuman belum diekspor besar. Kalimantan udah besar-besaran jadi posisi red di mana yellow di mana itu sudah jelas. Oke, Po. Tunggu dulu, Po. Baru ingat, Bro. Ya. Ternyata kan ini kalau saya awam kan, gabus itu ternyata pas Repo jelaskan banyak kali jenis dari karena itu jenis ikan apa ya? Snakehead ya? Ya, snakehead. Yang ini ya. Nah, itu Itu snakehead bukan jenis ya, itu panggilan nama dari Inggris. oh iya iya. Kalau kita bilang gabus, Gabus, kalau ya, orang, benar. orang luar bilangnya snakehead. Berarti yang di kelas itu ternyata banyak jenisnya kan? Banyak. Wah, gila. Dan ini kan kalau orang lihat pasti gabus ini nggak ada nilai estetika ya lah kalau bagi sebagian orang kan. Tapi ternyata bagi Repo punya nilai estetika dan itu punya nilai jual ekonomi yang sangat tinggi kan, apalagi di Riau kan. Benar. Ya, Po. Kenapa, Po, memilih gabus untuk dipelihara? Oke. Sedikit ya, gabus itu boleh teman-teman tahu, gabus itu memang sebutan awam untuk ikan ya, gabus. Tapi sebenarnya kalau di taksonomi ilmiahnya itu atau deretan keluarganya, gabus itu nama keluarga, gabus-gabusan ya. Jadi memang panggilan gabus parit yang kita biasa makan untuk konsumsi di pasar itu disebut gabus. Nah, contoh lagi jenis gabus lain, toman yang kita tahu. Nama latinnya itu Channa micropeltes. Jadi dari keluarga itu keluarga Channa gabus-gabusan.
Terus untuk nilai ekonomi sekarang mungkin Cana mungkin lebih lagi naik-naiknya ya. Lagi naik-naiknya didukung karena pertama itu pemeliharaan yang mudah ya, pemeliharaan mudah. Mudahnya nanti kita bahas. Pemeliharaan mudah, kemudian jenis yang beragam, kemudian dibantu sebenarnya dengan adanya, saya pribadi merasa itu bantuan adanya COVID. Karena ya dengan ada COVID-19 ini banyak orang berkegiatan di rumah kan, nggak tahu dia mau ngapain, ada yang pelihara ikan. Nah, kan udah juga tahu teman-teman, ibu-ibu zaman sekarang kan pelihara bunga. Ya kan, dulu yang nggak sempat pelihara bunga karena stok di rumah, stagnan di rumah nggak tahu ngapain pelihara bunga. Nah, kalau laki-lakinya mungkin pelihara ikan. Oke. Po, mungkin pada penasaran kan kita jelasinnya sambil sambil apa namanya lihat koleksi-koleksi Ripo lah Boleh, boleh. gimana. Jadi biar lebih pasti penasaran nih karena aku aja lihat statusnya masa iya gabus masuk akuarium gitu. Siapa yang mau pelihara, siapa mau beli gitu kan. Ya, oke, Ya Po, oke. kita lihat Po. Oke, Sambil jelasin Po Oke. sama Ya, jenis-jenis tadi Po. teman-teman ya. Nah, ini namanya Joanna ya. Kalau saya pribadi tiap hewan itu apalagi yang soliter ya, itu saya belikan. Ini Joanna Joanna. ya, nyampe di rumahnya itu 17 April 2020 dengan ukuran 10 cm. Ini udah berumur kisaran 4 bulan ya, 4 bulan. Ini jenisnya Yellow Centarum, asal Kalimantan tadi ya. Ini yang dari Kalimantan, Yellow Centarum. Ini beda ya. ukuran sekarang ini sudah 20 cm. Jadi 4 bulan dari 10 cm cuma nambah 10 cm. Nah, sudah mulai tumbuh. Oh, itu nanti lagi kita coba ya. Ya, Faktor-faktor tertentu yang kenapa banyak orang juga ya. Siap. Nah, kemudian juga rata-rata sih di rumah saya ini itu peliharanya jangan maru dulu karena saya anak kuliah nggak berani dulu banyak-banyak. Tapi kan baru masuk menengah ke atas juga kan Po? Sebenarnya kan? Tergantung presisi orang, lihatnya kemana. Nanti kita bahas juga nanti. Sebenarnya panjang dunia gabus ini buat dibahas. Oke. Aja ini Nino. Ini datang ke rumah tanggal 23 Juni 2020 dari ukuran 7 cm. Sekarang ukuran kisaran 13 sampai 15 cm. Ini juga spesiesnya Yellow Centarum. Ini Mada sama ini yang adik-beradik 23 Juni tanggal 2020. Iya. Jangan ukuran 7 cm, sekarang ukuran 15 cm. Nah, ini juga satu keluarga orang ini, satu indukan. Iya. Ini cuman saya beli belakangan. Ini saya beli 30 Juni. Seminggu setelah membeli 2 ekor itu, ini namanya Leo dari ukuran 10 cm dan ukuran sekarang ini 13 sampai 15 cm. Kemudian ini Channa melasoma. Ini rare. Ya. Mungkin bagi teman-teman ini biasa, cuman bagi yang udah ngerti gabus ini saya rasa sih mereka bilangnya rare. Ini gabus Channa melasoma. Rare apa Bu? Banyak nggak tahu kayaknya. Rare tuh langka. Langka ya? Oke, rare tuh langka. Oke. Cuman ada yang lebih langka lagi begitu kan. Nah, ini memang biasa-biasa aja, cuman kalau orang sudah main jenis dia tahu ini susah nyarinya. Ini kalau di Riau sebutnya palas. Bukan gabus, palas disebut. Panas. Oke. Kalau ini kosong. Po, ini kan sifatnya endemik ya? Ini enggak ya? Enggak endemik, cuman kebetulan gini. Melasoma ini memang banyak ditemukannya di Sumatera. Ya, memang Sumatera. Saya belum tahu ada yang menemukan di Kalimantan atau tidaknya. Tapi menurut peneliti dulu, Blanker atau siapa itu? Tahun 1800-an dia menemukannya di Sumatera. Dan ini kalau sahabat saya menemukan di Sumatera, tapi rata-rata memang banyak ditemukan Sumatera. Nah, ada sih Channa melasoma ini yang mirip dengan dia yaitu Channa Cenospilus sombaramensis. Mirip sekali, cuma ada perbedaan dari bentuk warna badan dan di kulit sisik. Ini dapatnya di ini kan, Po? Di Kampus Undri. Gila, Kampus Undri. Jadi tolonglah jaga hutan. Iya, itu dia. Ini susah nyari, ini langka. Ini ada yang langka di Waduk Undri. Gila. Oke. Nah, inilah koleksi-koleksi yang ini ya. Ada sekarang ya, Pak. Rencananya masih banyak lagi. Satu lagi ada. Cuman satu lagi ada Lucius. Cuman di sana di biotop. Oh iya. Ini dia kemarin Repu jelasin ini soal biotop. Nah, saya juga tertarik nih pengen buat nih.